Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini akan meresum kembali pembelajaran PKK tadi bersama Pak Bujang Rasid. Oke, mari kita mulai. Yang pertama tadi adalah kesepakatan kelas. Yang pertama, disiplin dalam mengerjakan tugas. Disiplin mengerjakan tugas seperti mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakannya dengan betul, dengan sesuai yang ditentukan, sesuai yang disuruh, tidak dikurang-kurangi atau tidak dilebih-lebihkan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, menghargai dan mendengarkan guru. Menghargai dan mendengarkan guru saat berbicara, saat menerangkan pelajaran. Itu salah satu sikap etika dan sikap mencerminkan sikap kita saat dengan guru. Yang ketiga, membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai. Membersihkan kelas saat sebelum pelajaran dimulai sangat penting karena kita belajar itu perlu kenyamanan. Kalau kelas kita kotor, maka kita tidak nyaman dalam belajar, tidak fokus. Misalnya ada sampah atau kotoran yang berbau, pasti kita tidak fokus dalam belajar. Kita mencium aroma yang tidak sedap. Fokus sebelum belajar harus bersih kelas, dalam kondisi bersih. Yang keempat, masuk dalam kelas tepat waktu. Ini salah satu disiplin dalam masuk kelas. Disiplin masuk kelas dalam tepat waktu mengajarkan kita untuk nanti ke depannya kita disiplin dalam bekerja, datang ke tempat kerja dengan tepat waktu, datang ke tempat ibadah tepat waktu. Aktif tanya jawab. Aktif tanya jawab ini salah satu orang yang bisa dibilang cerdas. Jika kita tidak bertanya, maka kita akan sesat di tengah jalan. Kalau menjawab pertanyaan yang ditanyakan, kita bisa memberikan ide kita atau pemikiran kita yang ingin kita luangkan dalam pertanyaan yang ditanyakan. Yang keenam, aktif dalam kerja kelompok. Dalam kerja kelompok bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang juga yang ada dalam kelompok. Kalau yang mengerjakan cuma 1-2 orang, yang selainnya tidak mengerjakan, maka itu sikap yang tidak baik, karena teman yang mengerjakan ini dia sudah berusaha membuat dengan baik, tapi kawannya malah diam-diam saja, cuman ngantarkan nilai aja. Itu tidak bagus. Kita dalam kelompok ini melatih kerjasama, memecahkan masalah, dan menerima pendapat dari sama tim atau kelompok. Yang ketujuh, minta izin sebelum minum dan ke toilet ataupun ke izin ke lainnya untuk keluar. Itu salah satu etika atau sikap kita, izin sebelum izin. Yang ke-8, jika terlambat ada konsekuensi. Jika ada penyebab maka ada akibatnya. Jika kamu melakukan kesalahan, pasti ada
akibatnya, konsekuensi atau hukuman, supaya kamu mendapat efek jera atau tidak akan melakukannya lagi ke depannya. Belajar dalam kesalahan yang telah kamu buat. Yang ke-9, memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Maksudnya dijelaskan oleh guru ialah kamu harus fokus dalam pelajaran, fokus terhadap guru yang menjelaskan, fokus dalam proses pembelajaran agar pembelajaran itu masuk ke dalam pikiran, otak, dan disimpan baik-baik. Jika kamu tidak kamu fokus dalam saat guru menjelaskan atau menjelaskan materi atau pelajaran, maka kamu sulit untuk memahami yang dijelaskan oleh guru karena kamu tidak mendengar atau tidak fokus dalam pembelajaran atau dalam penerangan yang guru sampaikan pada kamu. Selanjutnya, inti sekolah. Inti kita sekolah itu adalah sikap. Dari kecil, dari TK, SD, SMP sampai SMK, pasti diajarkan dalam sikap, tingkah laku. Sikap kamu menentukan masa depanmu. Tingkah lakumu itu akan dilakukan di masa depan nanti. Kalau sikap kamu tidak baik, maka kamu akan susah dalam apapun, dalam pekerjaan, keluarga. Sikap dan tingkah laku sikap dan tingkah laku berubah karena waktu dan lingkungan. Kalau kamu semakin dewasa, seharusnya sikap kamu semakin baik, bukan semakin seperti kanak-kanakan atau anak kecil. Dan sikap dan tingkah laku itu tergantung pergaulan atau lingkunganmu. Kalau pergaulanmu tidak baik, maka dirimu juga akan terikut tidak baik atau menjadi tidak baiklah. Jika lingkunganmu baik atau positif, maka kamu akan menjadi positif. Contohnya, lingkunganmu sering mengajakmu beribadah saat waktunya, maka ia akan mengajakmu untuk beribadah karena sudah waktunya. Kalau lingkunganmu tidak baik, maka dia pun tidak akan beribadah karena sama-sama memiliki sikap yang sama-sama memiliki kepribadian yang tidak bagus, tidak baik. Maka sikap dan tingkah laku itu sangat berperan di pergaulan atau lingkungan. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan ini bisa didapatkan dari guru, dari teman juga bisa, dan juga alam. Ketika kamu melihat alam. Yang ketiga, skills.
skill, sikap dan tingkah. Jika sikap tingkah laku sudah dilaksanakan dengan baik, sudah dilakukan dengan baik atau sudah baik, dan pengetahuanmu sudah berisi atau sudah ada, maka skill akan menyesuaikan. Kegiatan usaha. Ada dua bentuk kegiatan usaha. Yang pertama, satu produk. Produk adalah produk ini ada dua bentuk kegiatan usaha. Yang pertama, produk. Produk ini dia yang mempunyai nilai jual atau fungsi yang tersendiri dan nilai yang manfaat juga. Dia memiliki nilainya tersendiri atau manfaatnya juga. Contoh, saya mempunyai produk atau yang saya bikin sendiri, contohnya pensil. Dia kan memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua, jasa. Jasa ini adalah tidak mempunyai produksi. Dia mengerjakan barang atau produk orang lain yang diupah terus kamu mengerjakannya dengan baik sampai selesai. Itu adalah namanya jasa. Mendapatkan upah mendapatkan upah karena kamu telah melakukan mengerjakan produk orang lain sampai selesai. Itu jasa. Kalau produk dia menikmati keuntungannya tersendiri karena produk itu kita sendiri yang membuatnya dari awal sampai akhir. Tidak seperti jasa. Jasa itu hanya mendapatkan pekerjaan, diupah dan mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai. Terus selanjutnya, salah satu tips menjadi orang cerdas, salah satunya aktif tanya jawab. Kalau kamu bertanya, maka kamu tidak akan sesat di jalan. Ketika kamu tidak mau bertanya, maka kamu akan sesat di tengah jalan. Tidak bingung. Seringkali kita ingin bertanya tapi kita takut. Seperti saya ini sangat takut bertanya. Ya, kalau kita ditanya maka kita harus menjawab. Kalau menjawab ini kita meluangkan pikiran yang kita ingin tuangkan. Maka itu salah satu orang yang cerdas. Dia meluapkan pikiran atau ide yang dia pikirkan kepada orang lain. Contohnya 5W 1H. What, apa, oh, siapa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, how, bagaimana. Selanjutnya, analisis kompetensi dasar keahlian. Penggunaan alat ukur manual dan elektrik. Contohnya multitester, multimeter, analog dan digital. Penggunaan alat perkakas tangan manual dan elektrik. Contohnya bor listrik, bor yang dicampur tangan manusia. Terus gambar teknik itu ada yang manual, contohnya seperti pakai kertas, pakai pensil, pakai pena, pakai penggaris. Kalau pakai aplikasi, pakai laptop yang ada diode, resistor. Kalau dasar kelistrikan elektronik,
santai pengetahuan seperti tegangan itu apa, fasa, netral itu apa, analisis komunikasi kalian tuh. Yang ini saat ini kita pelajari semester kelas 11 ini kontur berbasis ya, sebenarnya dari kelas 10. Yang pertama kontur berbasis relay atau wire logic, yang kedua kontur berbasis PLC, project logic, programmable logic controller, kontur berbasis PLC HMI. HMI ini yang PLC HMI ini sudah lama digunakan sejak 1997 sampai 1998, 90-an lah, 1990. Kontur berbasis elektromagnetik dan hidrolik, kontur berbasis elektrik. Sekian dari saya, maaf ada bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.